Salam menjajuan dan dia Bapak Tura Rasnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Biasanya saya sembunyikan juga pemirsa, cuman semalam di video saya yang saya masak kangkung pagi-pagi itu ada benda, tapi saya rasa itu lalat pemirsa. Karena apa? Karena selalu banyak yang komplain, Kak Sri pasang ini, Kak Sri pasang itu, Kak Sri. Memang banyak pemirsa, bukannya kita tak pasang apapun. Biasanya saya mau tunjuk dekat video kan saya malu, nanti orang komplain kah, nanti orang bully saya ke apa. Tapi benda ni memang tak boleh kita tunjuk kan. Marilah saya tunjuk pemirsa. Sekarang rumah saya ini memang musim lalat sekali pemirsa, di meja makan saja. Ini pagi saya bangun tadi saya letak terus 3. Ini saya satu hari bolehlah saya beli ini 20. Satu paket tu dia 10. Ini pelekat lalat ini 10. Harga RM6, saya beli kadang-kadang 20 untuk satu hari pemirsa ini. Sebab apa? Sebab selalu penuh. Dapur pun macam itu juga. Nih, ada bawah pun saya letak. Itu pun ada juga terbang-terbang apa nak? Oh sayang mana? Sekejap. Nih ada juga. Atas pun saya letak juga. Nah, kalau satu hari tak tahu berapa saya letak ini, saya sudah tidak letak lagi lah. Nah, lihatlah pemirsa. Semua penuh. Ini masih untuk pagi ya. Nih dekat tingkat-tingkat pun ada juga. Kalau kita buka lagi terus, sudah macam lebah. Kalau buka tingkat nih, sudah macam lebah masuk rumah. Jadi begitulah pemirsa. Sebab itu kalau saya nak guna barang, apa-apa saya nak guna, saya kena basuh dulu. Macam itu pun botol dodo anak saya. Kalau pagi tu saya kena rebus dulu botol dodo. Kalau dia orang nak minum apa ke, saya kena rebus dulu dengan air panas atau tak, saya siram dulu air panas. Sebab mesti ada banyak sekali lalat sudah hinggap. Okeylah, itulah dia seputar lalat kita. Saya takut walaupun kita selalu cerita hantu, itu bukan hantu ya. Saya nak kutip kangkung saya untuk yang ke-6. Saya nak masak cah kangkung hari ini, goreng ikan, and then nanti saya buat rasam. Hari itu ada yang tanya resepi rasam itu apa Kak Sri? Okey, kita buat hari ini. Okey, mari kita kutip kangkung kita yang ke-6 kalinya. Ada jangan ikut mari dek. Kalau sudah dia lama pemirsa, dia sudah menjadi kangkung menjalar, bukan lagi kangkung berdiri. Adik jatuh lontang nanti. Oh sama kapo. Cukup. Ini sudah cukup pemirsa. Oke ya, ini dia kangkung yang kita ambil tadi. Sudah saya bersihkan. Kemudian nanti saya goreng ikan ya, ikan kembung. Ikan apa ini? Ikan rebus ke. Ini pemirsa, ini saya goreng saja ya. Biasa saya buat sambal, tapi ini saya sudah tumis nanti kangkung. Saya buat sedikit pedas, lepas tu ikan saya goreng saja. Saya buat rasam lah untuk sosnya nanti. Hari ini saya masak 3 jenis lah, tapi semua simple-simple saja, senang saja masak ini. Jadi pemirsa, 2 hari yang lalu ada orang yang mengirimkan rezeki kepada makcik saya lah. Lepas tu makcik saya ini dia call saya, itu saya call balik. Dia cakap dia dapat rezeki, dia nak beli beras apa semua boleh ke Kak? Dia cakap saya. Boleh lah makcik, saya tak boleh, orang sudah bagi makcik tangan, itu hak makcik lah, saya cakap. Dia macam seronok lah. Ini saya letak sedikit minyak ya. Banyak sekali lalat pemirsa. Tak goreng dulu lah. Saya nak kupas bawang dulu. Nanti saya kupas ni, saya nak cerita sedikit lah. Kalau kawan-kawan semua ada masa, tolonglah pergi ke channel Nayan Family. Kenapa saya minta tolong pemirsa? Channel kakak saya, channel adik saya pun tak pernah saya memohon untuk
seperti ini kan. Tapi saya rasa channel Nayan Family ini pun boleh juga kita tolong sama-sama. Kenapa pemirsa? Karena dari sekian banyak yang saya share channel Nayan Family ini yang saya rasa layak sekali kalau kita tolong. Makcik saya ini berkawin dengan pakcik saya dulu pemirsa. Masa dia berkawin pun tak pernah merasakan yang namanya bahagia lah. Pakcik saya start berkawin dengan makcik saya, dia masuk gangster, hisap hit, main perempuan, semua dia buat pemirsa. Tak ada kerja. So, makcik saya lah semua buat kerja ke kebun, semua urus mak mertua, bapak mertua yang sudah tua. Lepas itu masa dia lahir anak pertama, tiba-tiba datang perempuan ke rumah. Masa itu saya pun nampak perempuan itu lah. Kami ngam-ngam, saya ngam-ngam ada di rumah nenek saya masa itu. Datang perempuan itu menangis-menangis, dan dia cakap dia sudah pregnant anak kepada pakcik saya. Mak saya nak halau perempuan tu. Tapi kata makcik saya, jangan macam itu kak. Mana boleh kita halau, dia pun macam minta pertanggungjawaban lah. Betul, baik-baik makcik saya itu panggil ke rumah pemirsa. Mari kak masuk ke rumah duduk. Dia bagi makan, dia bagi minum. Baru dia tanya elok-elok. Las-las perempuan tu cakap dia pun tak tahu anak ini anak siapa. Tapi yang dia ingat pakcik saya. So dia ke rumah pakcik saya minta pertanggungjawaban. Dia nak kawin saja, buat kawin, lepas itu cerai tak apa, janji anak sudah tahu siapa bapaknya dia gitu. Kawin lagi, biaya kawinnya lagi, makcik saya juga pergi sana sini cari duit pinjaman. Mungkin kawan-kawan pikir begini, bodoh kali lah tuh suami gangster, tak ada kerja, lagi pukul. Kenapa tak tinggalkan saja? Tak segampang itu pemirsa, tak semudah itu. Kalau kita pikir seperti itu memang senang hidup ini. Kalau kita pikir, macam ini suami siapa mau, malas kerja, tinggalkan. Lagi jumpa ke suami kedua, kuat pukul, tinggalkan. Lagi jumpa suami ketiga, kuat bising, tinggalkan. Mau 100 kali kita kawin kan. Sebab apa? Sebab kita nih bukan yang mencari orang yang sempurna untuk berkawin. Kita ini berkawin untuk menyempurnakan kekurangan kita, betul tak? Kita yang kurang, berjumpa dengan pasangan kita yang kurang, bercampur jadi sempurna lah, betul tak? Pernah satu kali pakcik saya tuh masuk lokap, cash dulu. Lepas itu saya dengan pakcik saya pergi lokap lah, jumpa dia, macam melawat dia lah di lokap. Masa itu hari raya, jadi jam lawatan ditambahkan, melawatlah kami. Saya tengok pakcik saya ini sudah seperti pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, ingat dah bertobat lah. Dia cakap dekat makcik saya, dia dah bertobat, dah rajin solat semuanya. Minta duit 2 juta, kirimkan duit sebab dia nak apa, macam dalam lokap tu pun bisa. Kalau kita bayar lebih kan kita dapat bilik yang spesial. Rahasia kok, saya pun tak tahu. Makcik saya ini pula sudah terhegeh-hegeh, bekerja, kirim duit untuk pakcik saya dalam lokap. Ternyata pemirsa, tak adanya berubah pun, badan semua penuh tato. Itu pasti dia pakai baju labu-labu semua. Tapi itulah kalau katanya kita sudah tanamkan dalam hati, aku mau berkawin hanya sekali seumur hidup. Jadi selagi masih bisa kita pertahankan. Jangan sedikit ada kekurangan, ceraikan. Sedikit ada kekurangan, tinggalkan. Saya pun banyak kali awal-awal saya kawin dengan suami saya, banyak kali saya mau bercerai. Pening saya pemirsa. Masa tuh ex-boyfriend saya lah, dia kali-kali mesej suami saya juga, dia cakap berapa you habis duit buat rumah tuh. Saya bengin sekarang, saya jemput itu Sri. Itu macam dia selalu mesej suami saya lah. Masa itu saya pun ingat macam menyesal kawin dengan suami saya ini sebab orang susah. Apa saya ini dah kawin orang Malaysia, dapat pula orang susah macam ini tinggal di kebun. Lagi dulu kita kan nak beli apa pun susah pemirsa. 2 kali saya sudah kemas saya punya bag semua, saya mau lari pemirsa. Sebab kalau kita ekonomi sulit, akan selalu berantem, selalu ada aja masalah, selalu gaduh dengan suami saya. Saya banyak kali mau cerai, tapi satu benda yang saya suka dari suami saya adalah
Walau dia rasa sepenat apapun, sesusah apapun hidup, dia tak pernah membebankan. Nggak pernah dia membebankan kepada saya lah. Macam dia suruh saya, you terpaksa pergi kerja sebab saya pun tak larang ini kerja. Nah, cukup kita ini, you kena pergi kerja mana-mana kedai makan, you basuh mangkuk, macam tak pernah. Walaupun dulu ada yang menawarkan saya kerja di kedai makan lah, suruh basuh piring, basuh mangkuk semua, dia cakap apa, nanti orang pukul you punya punggung, saya pula panas hati lagi baru you duduk di mata apa, saya mas boleh kerja. Itu yang saya suka lah, itu kalau lelaki suku saya tu jarang dapat pemirsa. Lagi satu suami saya ni tak jenis malas lalat ini, tak jenis malas pergi ke dapur tolong istri masak. Apalagi kalau dia tahu saya penat, tak pernah diharapkan. Kadang-kadang dia sendiri masak. Itu susah dapat lah. Masa suami saya pun ada macam couple lain perempuan pun, kenapa tak cerai juga ya begitu pemirsa. Saya ada janji dalam hati lah, saya mau sekali saja kawin sampai mati. Kalau kita bertahan, berusaha terima kekurangan pasangan kita. Dulu saya mengeluh juga, macam mana ini, macam ini hidup, apa macam ini, ayo. Pernah saya satu kali masuk bilik, saya nangis dalam bilik itu, saya macam doa lah, saya nangis. Apa saya punya salah Tuhan, kenapa sampai macam ini bagi saya hidup. Masa itu saya mau pulang ke Indonesia, saya ada problem paspor, immigration suruh saya esok paling lambat kena balik Indonesia. Esok dia sudah buat special pass untuk saya kena balik juga. Ongkos tak ada, duit tak ada, mau pergi Penang pun tak ada duit. Suami saya pinjam duit sana sini tak ada dapat, itulah saya cakap dia pergi pinjam duit ke rumah satu along lah. Orang yang rekomen dia cakap, you pergi pinjam duit di sana, mesti dia bagi juga dekat bank. Dia cakap lah, pasti suami saya pergilah ke rumah itu. Lepas dia sampai di rumah itu, dia cakap dia mau pinjam duit. Dia cakap dia mau pinjam duit, dia perlu duit 300 ringgit. Yang punya rumah itu cakap, saya tak ada, saya dekat tak ada, you pergi jumpa saya punya anak. Dia cakap lagi anak dia tu dalam dia anak tu ada Padang sana lah, dia cakap. Dan saya pergi lagi jumpa anak dia tu di Padang. Sampai di Padang, itu orang cakap tak ada duit. You pergi minta mak saya di rumah duit. Itu macam dia cakap. Masuk lagi suami saya ke rumahnya, dia cakap, saya tanya you anak cakap minta you dekat juga ada duit. Tak ada, you pergi, tak ada duit. Suami saya belum pergi tinggalkan depan rumah dia tu pun dia ada siram pemirsa. Dia dah angkat satu baldi air, dia siram. Macam mana tahu, itu macam bangsa rendah. Kalau orang India lah, bangsa rendah yang sangat miskin punya orang. Bekas tapak kaki dia pun dia orang tak nak, dia pijak rumah dia seperti itu. Sampai di rumah suami saya menangis. Itulah saya, lepas itu dia menangis. Dia cakap tak apa, you jangan risau, esok mesti you pulang juga. Lepas dia menangis, dia lah air mata, dia minum, dia pergi lagi cari duit. Itulah saya masuk bilik. Saya doa lah, saya cakap, kenapa sampai macam ini you buat kami susah hidup, apa saya punya salah. Saya tak ada yang pun saya buat orang tua saya sakit hati, tak pernah pun saya buat orang tua saya sampai menangis. Kenapa sampai macam ini you seksa saya. Masa itu saya memang dah tak mau berdoa, tak mau apapun. Saya salahkan Tuhan juga, karena bagi saya life macam ini. Tapi saya pun saya sudah kasihan dulu pemirsa. Dia hari itu dia tak kerja lah, dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Dia cari duit juga, makan pun tak ada. Masa itu saya ingatlah, ini kawan semua tak guna punya orang. Kalau kita tak ada duit, bukan ada mau dekat pun, tak ada mau tolong. Kalau kita sudah ada duit, sendiri mari datang. Kita tak kenal, saya you punya kawan, saya you punya kawan. Tak ada orang tolong pemirsa. Last jiran kami lah, macam 4 rumah dari rumah saya ini, ada satu dia kakak itulah suami saya, karena sudah tidak tahu pinjam kemana, dari belakang malam-malam saya pergi rumah dia pinjam duit. Dia suruh anak dia pergi bank angkat duit, suami saya gak dekat bank dekat dia. Pagi-pagi suami saya sudah antar saya ke Aman Jaya, naik bus pergi Penang, terus saya pulang ke Indonesia. Itu yang saya tidak lupa lah, itu yang saya suka dari suami saya itu, macam dia sanggup letak semua masalah itu di bahu dia. Dia tak mau susahkan istri dia.
Macam itulah suami saya, dia tak mau susahkan istri dia. Walau macam mana susah pun dia cakap janji you makan sudah, tak payah mengeluh, tak payah susah hati. Macam itu pemirsa, itu yang saya suka lah. Sampai sekarang pun macam itu. Itu bahasa saya gaji YouTube pun suami saya langsung tak ada sentuh 1 sen pun. Sebab dia kadang-kadang dia pergi juga, ada juga dia pergi cash money. Kadang-kadang gaji, cuman gaji dia memang saya tak harap lagi untuk rumah. Untuk belanja rumah memang gaji YouTube masuk, saya beli kau-kau, saya beli barang-barang rumah. Apa nak? Oh, ini sudah seperti biasa juga begini. Suami saya sudah call, dia kata ada orang marah nasi dia dorong. Mungkin dia dorong. Hari ini kita kasih dulu makan, saya masak saja sambil cerita. Sebab suami saya pun tadi pagi kita makan ini saja. Adek, pukul 11 sudah call. Dia nak makan pukul pun. Kalau kita masak kangkung, supaya kangkung kita hijau, guna api besar, jangan tutup, jangan tambahkan air lah. Tak sempat saya buat. Rasam lah, sebab suami saya sudah minta rasam. Adek. Tak ambil apa dah saya ini. Tadi saya ingat mau mempertahankan kehijauan tumis kangkung saya ini pemirsa, tapi karena tidak ada sos, macam mana suami saya nanti makan, jadi saya tambah juga air. Saya masukkan 1 sudu lah saus tiram, 1 sudu besar lah. Tidak boleh kita rasa. Masak. Saya tapau dulu untuk suami saya, sebab sekejap lagi kawan dia akan datang jemput. Kenapa? Jemput nasi. Itu saja video kita untuk hari ini ya. Jumpa lagi dalam video ya. Bye bye.